Saat Galacha mengambil kembali kaki milenium yang hilang, kekuatan yang hilang telah dipulihkan. Saat berikutnya, sebuah kota tepi laut pada hari musim panas, tiba-tiba memasuki zaman es. Keluarga Phoebe adalah Ghostbusters yang baru terbentuk. Pagi ini mereka menangkap naga selokan dapur neraka. Phoebe mencoba menangkap naga air dengan pistol proton, tapi naga air itu kuat, hampir menjungkir balikan mobil mereka, dan selang air terus mengalir dari gedung ke gedung, menyebabkan kerusakan serius pada gedung. Pada akhirnya Mom Kali yang mengendalikan drone untuk menangkap naga air. Meski berhasil menangkap naga air, tetapi karena kerusakan kota, mereka dimarahi oleh wali kota. Phoebe masih di bawah umur. Dia diperintahkan oleh wali kota untuk berhenti berburu hantu. Karena itu perintah wali kota. Betapapun tidak puasnya Phoebe, dia hanya bisa menerimanya dalam hati. Setelah kembali ke pangkalan hantu yang terletak di stasiun pemadam kebakaran yang ditinggalkan, Belle akan memasukkan naga air ke dalam wadah. Lalu ada getaran hebat dari wadah. Kali menebak jika wadahnya sudah terisi. Akhirnya, dengan kerjasama suami istri, naga air itu nyaris tidak dimasukkan ke dalam wadah. Setelah itu, Phoebe pergi ke toko misterius dengan sebotol sampel lendir emosional dan memberikannya kepada pemiliknya, Dr. Ray. Dr. Ray dan asistennya memulai program mengukur energi mental benda. Program ini sama dengan program penilaian harta karun dalam negeri. Jika diidentifikasi bahwa item tersebut memang dimiliki oleh Ah Piao, itu akan dikumpulkan oleh Dr. Lei dengan harga tinggi. Jika tidak, itu akan dihancurkan di tempat. Sorry, lady. The hammer gets the views. He was gone anyway. Next! Dan disinilah dia melihat anak Marshmallow. Disgusting. Dan tiba-tiba, pria Marshmallow kecil yang nakal itu merasakan bahaya. Mereka semua bersembunyi. Kemudian seorang pria dari danau Los Angeles datang ke toko misteri. Dia punya koper barang antik untuk dijual ke Dr. Ray. Di antaranya adalah bola kuningan. Benda kuningan semacam ini digunakan untuk menjebak roh jahat. Dr. Ray akan menguji energi mental bola. Siapa yang tahu bahwa alat pengukur akan meledak segera setelah mesin ditempatkan pada bola, dan kemudian toko misteri bergetar dengan hebat dan membekukan toples kaca. Sementara itu, Belle membawa alat penahanan yang diperiksa oleh seorang ahli. Pakar mengatakan kepadanya bahwa wadah itu telah menampung hantu sejak 1984. Sudah 40 tahun berlalu. Para ahli mengatakan mereka akan memberitahu markas berburu hantu di Winston untuk solusi. Super secret underground Ghostbusters. Karena larangan wali kota, Phoebe tidak bisa lagi berpartisipasi dalam perburuan hantu. Setelah keluarganya menerima tugas dan berangkat, karena bosan, ia pergi ke taman untuk bermain catur dengan udara. Tapi begitu dia mengatur catur, catur mulai bergerak dengan sendirinya. Phoebe tahu, dia pernah bertemu hantu. Phoebe tidak takut, dan itu dia, namanya Melody. Meninggal dalam kebakaran pada usia 16 tahun. Jadi sesekali kita bisa melihatnya berkedip dengan api. Melody terjebak di sini. Jika dia ingin melewati gerbang neraka, dia harus menyelesaikan keinginannya yang tidak terpenuhi. Tapi Phoebe marah, dan Melody menghilang. Tak lama setelahnya, keluarga Phoebe diundang ke pusat penelitian berburu hantu di Manhattan. Itu adalah akuarium yang ditinggalkan. Ketika pertama kali sampai di sini, dia melihat pemutar CD lama. Tapi dia baru saja mendapatkan CD player dan membuka mulut untuk menggigitnya. Karena CD player ini dimiliki oleh Floating God Research Center. Hantu bisa berkaca dari benda. Setelah mesin dinyalakan, saya melihat hantu yang awalnya melekat pada pemutar CD diekstraksi. Kemudian pindahkan hantu ke wadah yang lebih besar yang baru dibangun. Ini jelas sangat panas dengan suhu rata-rata 40 derajat. Ruang konferensi berada di zaman es. Mereka adalah anggota masyarakat petualang Manhattan. Tapi entah kenapa mereka semua dibekukan menjadi es loli. Fonograf di ruang konferensi terus memutar rekaman yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Di sudut, duduk seorang wanita berbaju besi kuningan. Dia memegang bola kuningan di tangannya. Wanita itu tiba-tiba membuka matanya, dan patung es di ruang konferensi meledak. Dan bola kuningan itu sepertinya berisi sesuatu yang tidak diketahui. 120 tahun kemudian, saatnya tiba pada 2025. Bola kuningan ini dibeli oleh Dr. Ray dari seorang pemuda dan disumbangkan ke pusat penelitian hantu. Salah satu peneliti, Lars, terkena radang dingin begitu dia menyentuh bola itu. Keesokan harinya, Lars memberitahu semua orang tentang hal itu. Dia menggunakan penyembur api untuk membakar bola kuningan. Ditemukan bahwa bola itu membeku dengan cepat setiap kali nyala api mendekat. Kemudian Flamestar menunjuk suhu kode mitos dari Zero Absolute. In the mythically cold temperature of absolute zero, the degree at which all particles stop and
0 Kelvin. Dan setiap kali bola ini mendekati hantu lain, semua hantu akan mendekat. Seolah-olah ada sesuatu di dalam bola yang bisa memerintahkan hantu-hantu ini. Wow. Untuk mengetahui apa yang ada di dalam bola ini, Trev dan yang lainnya menemukan pemilik asli bola itu, Nadim. Nadim adalah pemuda yang tidak melakukan pekerjaannya dengan benar. Dia tinggal di rumah nenek setelah neneknya meninggal. Jika dia kehabisan uang, jual peninggalan yang ditinggalkan oleh neneknya untuk sejumlah uang. Neneknya juga meninggalkan ruang rahasia. Itu bola kuningan yang dia temukan di kamar rahasia. Wow. Nadim menunjukkan kepada mereka kamar rahasia. Segala sesuatu di dalamnya terbuat dari kuningan. Satu set baju besi kuningan tergantung di dinding. Sepertinya wanita yang muncul di ruang konferensi lebih dari 100 tahun yang lalu adalah nenek Nadim. Kuningan selalu dianggap sebagai paduan ajaib. Ada banyak legenda tentang setan yang dipenjara dalam wadah kuningan. Dan yang paling menarik adalah sepasang garu bertanduk yang tergantung di dinding. Barang-barang di sini terdeteksi dengan detektor energi psikis. Tak sengaja memindai tubuh Nadim. Siapa yang tahu apa artinya itu ketika detektor bereaksi keras pada saat berikutnya? It means you're coming with us. Aku tidak tahu kenapa. Nadim mengandung energi spiritual yang kuat. Nadim dibawa kembali ke pusat penelitian berburu hantu oleh mereka. Dr. Windman ingin mengujinya. Lihat, apakah ada hantu yang melekat padanya. Selama tes, Windman sengaja memprovokasi dia. Namun setiap Nadim marah, kobaran api semakin kuat di belakangnya. What are you staring at? Pada saat yang sama, Dr. Ray mendengar beberapa suara dari video bola. Dia mengenali suara-suara itu sebagai bahasa kuno, tapi saya tidak tahu apa artinya itu. Jadi Dr. Ray pergi ke perpustakaan tua dan menemukan ahli bahasa Dr. Hubert. Ketika dia melihat bola-bola itu, dia segera memikirkan sesuatu dan bangkit, dan akan membawanya ke tempat lain. Come with me to the library. Are we not in the library? Di atas perpustakaan adalah tempat untuk memajang buku-buku modern, dan di ruang bawah tanah ada beberapa buku tua. Hubert membuka sebuah buku. Ini adalah mural dari lembah Indus, dan bola kuningan juga ada di mural. That orb is a magical prison for a phantom god called Karaka. Galaka melayani Raja Samdali. Setelah Galaka membantunya menaklukkan setengah dari Asia Tengah, Samdali membuat Galaka cacat dan terluka, merobek tanduk di kepala tempat kekuatan Galaka berasal. Tentu saja Galaka menyimpan dendam dan memutuskan untuk membalas dendam di kota Sinj. Dia membentuk pasukan orang mati, gunakan rasa takut sebagai senjata untuk berperang melawan kemanusiaan. Namun, segera balas dendam jahatnya digagalkan oleh seorang pria bernama Master of Fire. Dia menjebak Galaca dalam bola dengan api dan tong kuning. Itu adalah bola Galaca yang mereka lihat barusan. Kemudian Hubert memberitahu mereka sebuah gosip. Ini tentang permintaan Galaca. Sedikit lebih dari 100 tahun yang lalu, sebuah organisasi bernama Manhattan Society. Orang-orang di organisasi ini sering mencuri peninggalan budaya, dan mereka saling menunjukkan di sekitar ruang konferensi. Lihat siapa yang mencuri yang paling berharga. Hingga suatu hari mereka mengeluarkan bola Galaca, membuka bola setelah membaca teks lagu. Segera setelah itu, orang-orang ini semua mati kedinginan. Hubert memainkan rekaman Songwei. Tapi di sini ada hantu bernama pemilik yang mencuri rekaman itu. Possessor! He's got the chance! Stop him! Mereka mengikuti rekaman itu keluar perpustakaan. Hubert yang bermata jeli melihat rekaman itu bersembunyi di bawah singa batu. Oh, that's a close one. Dr. Ray ingin menangkap rekamannya ketika dia melihat ke atas dan menemukan bahwa hantu telah menguasai singa batu. Dr. Ray! The bike! Push the button! Singa batu mendekati Dr. Lay selangkah demi selangkah. Pada saat kritis ini, Phoebe menyalakan motor yang mereka naiki, menghancurkan singa batu dengan tembakan proton. Di sisi lain, saat Galata mengambil kembali tanduk milenium yang hilang, kekuatan yang hilang telah kembali. Saat berikutnya, sebuah kota tepi laut pada hari musim panas, tiba-tiba memasuki zaman es. Sepeda anak-anak tanpa pengemudi perlahan mendekati pangkalan Ghostbusters selama badai. Dr. Ray bisa melihat sekilas bahwa kereta dorong sedang dikendalikan oleh pemilik hantu. Pada saat yang sama, untuk melawan dewa hantu Galaka, pasukan bunuh diri telah menemukan Nadim, keturunan seorang master api. Selama ribuan tahun, garis keturunan Flame Master telah memenjarakan Galaka lagi dan lagi. Dia belum pernah berlatih mengendalikan api sebelumnya. Dalam krisis kembalinya Galaca, dia harus menjejalkan waktu untuk menguasai kekuatan di tubuhnya. Pada saat yang sama, penghuni telah tiba di pintu. Kemudian dia berjalan melewati gerbang dan memasuki markas Ghostbusters. Dia kemudian mengubah selembar kertas menjadi pesawat kertas dan pergi ke lantai 2.
Lark menusuk pesawat kertas dengan pistol proton. Saat itu, rekan-rekan mengambil kesempatan untuk mengendalikan senjata proton. Saat berikutnya, pistol naik dari udara tipis dan akan menyerang. Nadim mengendalikan api dari senjata proton dan menembakkannya keluar jendela. Kemudian, mereka menghancurkan pistol proton, dan penghuninya masuk ke pizza di sebelahnya. Dia sudah mengendalikan pizzanya, siap untuk dijalankan. Namun, saat berikutnya, dia dimakan oleh Syracuse. Kemudian gelombang dingin menghantam pangkalan, seketika membekukan jalan dan tembok di luar. Lalu Galaka juga datang ke pangkalan. Galaka ingin ke basement untuk membuka pintu ke dunia lain. Pada saat itu ribuan hantu akan menerobos gerbang dimensi dan datang ke dunia. Mereka harus menghentikan Galacha. Tepat ketika semua orang bingung, Nadim turun dari pipa baja dari lantai 2. Dia mengeluarkan korek api, mencoba menyalakan api. Kemampuannya harus dilepaskan terlebih dahulu dengan api. Tapi dia mencoba berkali-kali dan tidak bisa menyalakan korek api. No, wait. Galacha memanggil pemecah es untuk menjebak semua orang. Kemudian dia mengendalikan wadah dan membuka pintu ke dunia lain. Semua hantu yang sebelumnya disimpan di dalam wadah juga melarikan diri, terkunci selama beberapa dekade. Pertama kali setelah melarikan diri, adalah berkeliling dunia dengan cepat. Dan saat itulah Phoebe terbangun. Dia menghindari peluru, karena dia berada di ruang bawah tanah sekarang. Dan dia bangun, dan dia melihat semua orang membeku menjadi es loli. Phoebe, untuk menyambut kedatangan Galacha, dia membuat beberapa perubahan pada senjata protonnya, mengganti logam asli dengan kuningan. Legenda mengatakan bahwa kuningan adalah bahan yang paling cocok untuk berurusan dengan hantu. Jadi senjata protonnya benar-benar bisa melukai Galacha. Tapi bagaimanapun, Phoebe bukan tandingan Galacha. Kali ini Galacha membuka mulutnya lebih lebar dan membekukan Phoebe dan Gardenia Gun miliknya. Saat Galacha hendak menelan jiwa Phoebe Melody Monkey, dia menyalakan korek api terakhir. Api yang dihasilkan dikendalikan oleh Nadim. Nadim menyerang Galaka dan menghidupkan kembali tim yang membeku dengan api. Nadim dan Phoebe menguasai Galaka. Dr. Ray turun ke ruang bawah tanah dan membalikkan wadah. Saat berikutnya, Galaka diserap oleh kekuatan yang kuat dan terkunci dalam wadah.